Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Izzuddin Hamid dari kelompok 121 KKN di Desa Gondang Manis, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang kami buat dengan judul Kontribusi peserta KKN MAS kelompok 121 dalam peningkatan legalitas usaha mikro melalui pembuatan nomor induk berusaha di Desa Gondang Manis. Pendahuluan, usaha mikro kecil dan menengah atau biasa kita sebut dengan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Di Desa Gondang Manis, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usaha. Salah satu tantangan usaha yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya pengetahuan yang memadai tentang pemasaran, pembuatan, dan penggunaan nomor induk berusaha atau NIB, serta pengetahuan penting lainnya yang dapat mendukung terkait keberlanjutan dan pertumbuhan usaha menengah ataupun usaha mikro kecil dan menengah. Lalu metode yang kami gunakan dalam artikel ini adalah yang pertama adalah sosialisasi, yaitu dengan cara melakukan kunjungan langsung ke pelaku UMKM yang ada di Desa Gondang Manis, yaitu dengan cara memperkenalkan tentang pentingnya nomor induk berusaha atau NIB dan juga bagaimana cara pembuatannya. Lalu yang kedua, setelah kita mensosialisasikan kepada pelaku usaha UMKM, kami melakukan pelatihan, di mana nanti dari pelatihan tersebut kami memberikan solusi, memberikan arahan kepada pelaku UMKM bagaimana cara pembuatan NIB dengan tata cara yang sudah kami rancang sedemikian rupa sehingga mereka bisa memahami, bisa paham, karena sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Gondang Manis ini sudah takut ataupun sudah memikirkan rumit duluan ketika memikirkan tentang pembuatan hal-hal semacam NIB ataupun sertifikasi halal. Nah, dari kami peserta tim KKN melakukan kunjungan. Setelah kunjungan kami mengajarkan bagaimana cara pembuatan perizinan melalui aplikasi yang ada di gadget atau ada di HP, yaitu adalah aplikasi OSS, mulai dari pengumpulan data ya, hingga sampai pencetakan sertifikat atau nomor induk berusaha itu tersebut. Lalu setelah kami melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan, yang terakhir kami lakukan adalah dengan cara pendampingan ya. Kami lakukan pendampingan dalam pembuatan NIB untuk pelaku usaha, mulai dari pengumpulan data, lalu penyerahan sertifikat NIB kepada pengusaha ataupun pelaku UMKM yang ada di Desa Gondang Manis. Lalu yang selanjutnya, hasil dari pengabdian kepada masyarakat tadi atau pembuatan NIB tadi adalah bertujuan untuk memahamkan keterampilan ya, pemahaman dan keterampilan pelaku usaha mikro kecil dan menengah bahwasanya dalam pengurusan NIB itu tidak serumit yang dibayangkan, tidak sesulit yang apa mereka pikirkan. Bagaimana dari penguasaan tadi, dari pembahasan yang kami bahas bahwasanya dari metode yang kami berikan yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan tadi, diharapkan masyarakat bisa mandiri dalam pembuatan NIB, karena nantinya NIB itu akan sangat penting untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah, karena dalam beberapa tahun ke depan pasti itu akan sangat-sangat berfungsi dan sangat-sangat bermanfaat ke depannya. Jadi kami mengenalkan pembuatan NIB ini harapannya bisa bermanfaat dan juga bisa paham bahwasanya sesimpel itu pembuatan NIB dan juga caranya mudah dan praktis dengan cara login ke sistem online single submission ataupun biasa disebut dengan OSS. Kegiatan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama sosialisasi tadi, pentingnya NIB. Yang kedua pelatihan pembuatan perizinan usaha melalui OSS atau online single submission.
dan juga yang terakhir adalah pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB tadi. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel yang kami buat terkait pentingnya pembuatan nomor induk berusaha, bahwasannya KKN atau kuliah kerja nyata yang kami laksanakan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengurus nomor induk berusaha melalui sistem online single submission melalui 3 tahapan utama, yaitu tadi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang harapannya bisa bermanfaat dan juga setiap pelaku usaha UMKM sudah memiliki NIB. Lalu saran yang bisa kami sampaikan untuk kedepannya adalah kami berikan kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan pemahaman keterampilan, terutama di Desa Gondang Manis, karena memang sasaran target kita adalah Desa Gondang Manis terkait pelaku usaha yang ada di Desa Gondang Manis. Harapannya dari pemerintah desa itu bisa lebih mensosialisasikan dan memahamkan terkait pembuatan NIB, karena nantinya dari kegiatan tersebut pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku usaha. Mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan terkait artikel ini. Barangkali nanti dari teman-teman yang melihat presentasi kami bisa berdiskusi bersama, atau mungkin nanti bisa ditanyakan. Mungkin harapannya dari kesimpulan singkat yang bisa saya sampaikan tadi, pentingnya NIB untuk kedepannya untuk para pelaku usaha UMKM itu akan sangat-sangat bermanfaat, karena dari NIB tadi bisa menjadi salah satu identitas bahwasanya orang tersebut sudah legal, sudah ada izin resmi dari pemerintah. Harapannya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.